Anda kembali di Ainis Pagi pemirsa. Di awal tahun 2021, pemerintah kembali mempersiapkan bantuan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Ya, pemerintah akan melanjutkan sejumlah program bantuan bagi khususnya permodalan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah juga akan melanjutkan subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR untuk usaha super mikro dengan pinjaman di bawah 10 juta sampai 10 miliar rupiah dalam 6 bulan ke depan dengan mendapatkan bunga sebesar 3%. Dan ini akan dilanjutkan di tahun 2021. Salah satunya adalah untuk bunga kredit usaha rakyat, yaitu bunga dari super mikro di bawah 10 juta sampai dengan 10 miliar. Itu bunganya dalam 6 bulan ke depan itu 3%. Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden mengarahkan bahwa UMKM tetap diberikan bantuan. Dan sementara itu pemirsa, untuk menyiasati himpitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, masyarakat di Kabupaten Merangin Jambi dan Polres Merangin mengajak masyarakat berbudaya lebah madu. Selain membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi, budidaya lebah madu ini ditujukan untuk mengalihkan masyarakat dari kegiatan penambangan emas tanpa izin. Pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian masyarakat bawah di sejumlah wilayah di tanah air terpuruk. Tidak terkecuali warga Kabupaten Merangin Jambi. Bukan hanya pandemi COVID-19, sebagai masyarakat yang selama ini melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, ini juga harus dihentikan kegiatannya. Oleh karenanya, Polres Merangin Jambi menginisiasi budidaya lebah madu bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Menyerahkan kotak beserta koloni lebah madu kepada kelompok budidaya lebah madu Tanah Merah. Budidaya lebah madu merah banyak memiliki manfaat. Selain madunya dapat dimanfaatkan sebagai minuman yang sehat, juga dapat memberi keuntungan perekonomian bagi masyarakat. Dan lain. Salah satu yang kami laksanakan adalah peternakan lebah, yaitu di mana tanpa merusak lingkungan, namun bisa menghasilkan buat masyarakat. Karena madunya juga pun bisa dimanfaatkan untuk kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa pembibitan lebah madu ini sangat bisa mengalihkan perhatian kami kan dari yang biasanya menjadi penambangan peti. Sekarang kan kami bisa kembali mengolah ini melalui bantuan oleh Kabupaten Merangin ini. Kami sangat berterima kasih sekali, sangat mendukung kan. Harapannya gimana? Dan sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Pidijaya Aceh mengembangkan lahan penanaman kakao masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Ya, budidaya kakao selain baik buat pariwisata juga membantu perekonomian warga di tengah pandemi. Tidak hanya mencicipi, masyarakat juga bisa ikut menanam dan memanen coklat dan mengolahnya menjadi aneka produk. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah daerah harus kreatif untuk menggerakkan ekonomi warga. Pemerintah Kabupaten Pidijaya terus meningkatkan pengembangan sumber daya alam, salah satunya dengan mengembangkan tanaman kakao. Mereka bahkan memiliki gampong kakao. Di Kabupaten Pidijaya, tidak hanya mencicipi enaknya coklat, pengunjung juga bisa mencoba menanam dan memanen coklat hingga mengolahnya menjadi aneka produk. Kalau kita bisa memproduksi produk lain seperti coklat, itu kan kita lebih mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lagi. Ya, jadi mungkin petani ini akan lebih sejahtera. Selain meningkatkan pariwisata lokal di Kabupaten Pidijaya, gampong kakao juga digunakan untuk membangkitkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di segmen selanjutnya ada informasi mancanegara yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya Salsabila Syaira. Salsa, ada informasi apa saja yang dihadirkan nanti di segmen mancanegara? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Selanjutnya akan ada informasi mancanegara yang diawali dengan Ibu Negara Amerika Serikat Joe Biden yang membagi-bagikan kue pada pasukan Garda Nasional yang berjaga di luar gedung Capitol. Kami akan kembali saja dan tetaplah di Ainis Pagi.